Bada bing, bada bu. Hai Bestiana, apa kabar semuanya? Balik lagi ke channel aku, nama aku Rachel. Untuk cerita hari ini, aku pengen kalian bayangin kalau misalnya kalian lagi pergi, lagi liburan sama teman-teman kalian, mungkin teman sekolah kalian, mungkin kalian lagi pergi study tour. Terus suatu hari yang cerah, pagi kalian bangun nih, kalian mikir, mau main HP mau buka sosmed. Karena kalian selama ini udah senang-senang sama teman kalian lupa sama HP kalian nggak ngecek apapun yang di social media kalian, dan pagi itu kalian memutuskan untuk buka HP. Kalian buka HP, bayangin kalau misalnya di social media kalian ada banyak DM dari keluarga kalian, keluarga besar, teman-teman kalian yang ada di rumah, bahkan kayak kerabat-kerabat kalian yang mengucapkan bela sungkawa. Kalian bingung, kenapa mereka semua ngasih ucapan bela sungkawa? Setelah kalian telusuri, ternyata amit-amit jabang bayi, keluarga kalian mati dibunuh. Mungkin situasi ini akan mengingetin kalian, misalnya kalian pernah ke pesantren kilat, atau kalian pernah pergi retret, pasti kan pemuka agamanya akan ngomong kayak, bayangkan orang tua kalian udah gak ada, terus kalian bakal nangis-nangis. Nah, ini masalahnya kejadian beneran, bukan cuma bayangkan. Dan aku pengen kalian kayak bayangin, apa yang akan kalian lakukan kalau kalian ada di posisi itu. Karena sayangnya posisi tersebut terjadi beneran sama seorang gadis umur 15 tahun yang bernama Brenda Lim. Jadi waktu itu Brenda Lim lagi pergi study tour sama teman-temannya. Dia kan tinggalnya di New South Wales. Dia study tour ke Sydney. Dan Brenda ini suatu pagi dia buka Facebooknya dan menemukan banyak banget DM dari keluarganya, dari keluarga besarnya, dari kerabatnya, teman-temannya yang di rumah, menyatakan bela sungkawa karena sekeluarganya dibunuh. Brenda bingung. Ini orang macam apa yang bikin bercandaan gak jelas kayak gini? Ini bercandaannya parah banget. Tapi entah mengapa, sama sekolah akhirnya kayak, yaudah, kita akan arrange gimana kamu bisa pulang lebih cepat daripada teman-teman kamu. Brenda sampai di bandara, dan ternyata yang jemput bukan orang tuanya, yang jemput tantenya dan polisi, dan mereka mengonfirmasi kalau, ya benar, keluarganya dibunuh. Serem banget gak sih? Dan sebelum kita mulai ke cerita hari ini, seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah, supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. And now, let this book begin. Jadi, yang seperti aku bilang, kejadian ini terjadi sama seorang gadis yang bernama Brenda Lim, di mana dia adalah anak pertama dari keluarga Lim. Ayahnya bernama Min, ibunya bernama Lily. Jadi, Min sama Lily ini tadinya dari China, mereka migrasi ke Australia, dan mereka sekolah di sana. Mereka kuliah di sana, mereka ketemu, mereka jatuh cinta, dan mereka menikah. Mereka memiliki 3 orang anak. Yang pertama bernama Brenda, waktu itu umurnya 15 tahun. Yang kedua bernama Henry, umurnya 12 tahun. Dan yang ketiga bernama Terry. Terry itu waktu itu kalau nggak salah umurnya 9 tahun, jadi mereka tuh punya gap 3 tahun ya, respectively. Min itu punya bisnis news agency yang bernama Epping Central. Ini news agency yang sukses, awalnya dimulai kecil-kecilan, tapi lama-lama punya profit sampai $1 juta. Mereka hidupnya sejahtera, mereka punya rumah besar di North Epping. Min di Australia tinggal sama orang tuanya, yang kita sebut kakek dan nenek Lin aja ya. Dia beliin rumah untuk 2 orang tuanya. Dan yang nyenengin lagi adalah ternyata keluarga besarnya tinggal di situ. Adiknya Min tinggal di Australia juga. Adiknya Min namanya Kathy, dia tinggal sama suaminya yang bernama Robert. Deket banget, cuma selemparan batu, 5 menit jalan kaki dari rumahnya. Terus juga adiknya Lily yang bernama Irene tinggal juga di Australia bersama mereka. Keluarga ini tuh semuanya relatif sukses ya. Kathy dan Robert sebenarnya juga berasal dari China. Jadi Robert itu dulu kerja sebagai seorang dokter di China, dokter spesialis THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Dan semenjak dia pindah ke Australia, dia banting setir nih, dia nggak jadi dokter lagi, melainkan dia menjadi pemilik sebuah bisnis restoran yang cabangnya ada di mana-mana. Dan mereka semua tinggal di daerah perumahan yang cukup elit. Brenda seperti remaja-remaja lainnya, dia tipikal remaja yang kayak udah mulai puber, udah mulai kayak gak mau dianterin sekolah sama orang tuanya, gak mau cium orang tuanya depan teman-temannya, kan malu ya, udah mulai suka sama cowok, udah mulai ngegeng. Dan anak yang kedua bernama Henry tadi, dia anaknya sangat suka berolahraga, dia suka main badminton, dan dia juga orangnya sangat easy going, ramah, temennya banyak. Dan Terry yang kecil, Terry ini suka banget, sayang banget sama Brenda, jadi Brenda kemanapun pergi selalu diikutin. Jadi keluarga ini tuh
emang kelihatan banget keluarga yang sangat dekat satu sama lain. Bahkan mereka punya kayak ritual makan malam di rumah kakek dan nenek Lin tiap beberapa minggu sekali. Kayak makan bareng, ngobrol bareng, ketawa-tawa bareng, ledek-ledekan. Kasih tahu aku kenapa kok bisa suatu hari keluarga Min ditemukan sama adiknya, Kathy dan Robert, meninggal. Satu keluarga meninggal, kecuali Brenda. Karena waktu itu Brenda lagi pergi study tour ke Sydney. Kenapa keluarga yang sukses, dihormati di komunitas, banyak temannya, banyak koleganya, banyak orang yang sayang sama mereka, bisa ditemukan mati di kediaman mereka sendiri? Mari kita lihat malam sebelum pembunuhan mereka terjadi. Jadi waktu itu tanggal 17 Juli 2009, di mana satu keluarga besar kakek dan nenek Lin, keluarganya Min, dan keluarganya Robert dan Kathy ngumpul jadi satu untuk makan malam. Kecuali Brenda, karena waktu Brenda lagi pergi study tour kan. Jadi ada kakek dan nenek Lim, ada Min dan Lily, dan anak-anak mereka Terry dan Henry, dan juga Irene, adiknya Lily. Kathy dan Robert juga ada di situ. Mereka makan malam, mereka bercanda, mereka ngobrolin bisnis, ngobrolin masalah keluarga. Dan nenek Lin itu ngomong sama Henry, "Henry, kamu mau nggak nginep di sini temenin nenek?" Tapi Henry menolak karena dia bilang besok dia mau main badminton sama omnya Robert. Akhirnya si neneknya kayak, oke. Sebelum acara makan malam selesai, si Min ini pamit dulu karena dia harus ngurus bisnisnya. Karena besok pagi kan akan ada koran yang datang karena dia punya bisnis news agency. Jadi dia harus kayak siap-siap, harus ada banyak hal yang dia perhitungkan, ada yang dia lakukan. Jadi dia pulang duluan nih. Dan ternyata malam itu adalah malam terakhir mereka semua ketemu sama keluarganya Min. Karena malam itulah dimana keluarganya Min dibantai habis-habisan. Keesokan paginya, tanggal 18 Juli 2009, Kathy dapat telepon dari salah seorang customer yang datang ke news agency-nya si Min. Customer ini bilang, "Kok kantornya Min nggak buka ya? Ini padahal udah siang nih, udah mau jam 9, kok tumben belum buka? Tuh, tumpukan koran aja udah ada di depan kantor, nggak ada yang ngambil, nggak ada yang nganterin sama sekali." Kathy bingung dong, nggak mungkin. Kakakku tuh kan orangnya sangat rajin, orangnya sangat pekerja keras. Gak mungkin dia nggak buka kantornya, walaupun cuma sehari. Akhirnya Kathy dan Robert pergilah ke rumahnya Min, karena dia takut. Jangan-jangan Min sakit sekeluarga, atau mereka kenapa-napa. Pas mereka masuk, mereka kaget pertama kali adalah kenapa pintu depannya tuh nggak dikunci. Terus mereka masuk, mereka lihat, dan mereka ngerasa kok aneh banget, ini rumah sepi banget, dan sepinya tuh nggak biasa, kayak sepinya tuh nggak ditinggalin sama seorang pun di rumah itu. Mereka naik ke lantai atas. Mereka pertama kali masuk ke kamarnya Lily dan Min, dan mereka kaget banget. Di dalam kamar tersebut, mereka udah lihat Lily posisinya udah nggak bernyawa, badannya telungkup, dan dia bersimbah darah. Ada bekas pukulan benda tumpul di kepalanya, dan ini kalian bisa Google sendiri. Situasi kamarnya Lily sama Min ini separah itu, sengeri itu, karena darah di mana-mana. Akhirnya Kathy kayak, oh my god, dia masuklah ke kamarnya Irene. Suasana di kamarnya Irene juga sama. Irene juga ditemukan telungkup dan meninggal, nyusruk gitu, dan banyak banget darah di kamarnya. Kathy langsung mikir, oh my god, anak-anak. Dia ke kamarnya Henry sama Terry dan sama. Mereka berdua ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Kathy langsung telepon O. Dia ngelaporin kejadian tersebut, tapi omongannya terbata-bata, omongannya nggak jelas karena dia saking histerisnya. Dia bilang, tolong datang, bawa ambulans, keluarga kakakku dibunuh semuanya. Operatornya nanya, oke, kakak kamu ada di situ nggak? Kakak kamu ada di tempat kejadian nggak? Kathy bilang, nggak tahu, nggak yakin aku kakakku di mana. Oke, keluarganya meninggal nggak yakin. Saking Kathy itu panik dan bingung harus ngejelasinnya kayak gimana. Tapi ada sesuatu yang aneh di akhir telepon ini, di mana Kathy ngomong sama Robert, please jangan tinggalin aku. Aku nggak berani di sini sendirian. Aku lebih takut daripada kamu. Dia ngomong sama suaminya dalam bahasa Kanton. Ternyata si Robert itu mau ninggalin Kathy sendirian di rumah di TKP. Karena Robert ini mau jemput orang tuanya Kathy dan Min, si kakek dan nenek Lin tadi. Akhirnya Robert pergi, dia jemput kakek dan nenek Lin, dan para medis nggak lama kemudian mereka datang, polisi juga datang. Kathy, Robert, dan kakek dan nenek Lin ini semuanya diamankan ke rumah sakit untuk dirawat karena mereka shock. Polisi mulai ngeliatin TKP, kayak mulai investigasi, ada apa sih di rumah ini? Waktu detektif ngeliat TKP, yang pertama kali di otak mereka adalah,
Ini adalah TKP paling mengerikan yang pernah mereka lihat. Dan memang benar, kasus ini adalah salah satu kasus yang paling heboh waktu itu, paling high profile waktu itu. Akhirnya mereka membentuk satu tim investigasi sendiri. Mereka investigasi rumah tersebut. Awalnya mereka kira ini adalah pembunuhan dan bundir. Tapi ternyata enggak, karena cedera yang dialami semua korban itu konsisten. Polisi juga cari Min. Kemana nih Min? Kok nggak ada Min ya? Pertama kali mereka mikir mungkin ini ulahnya Min. Tapi setelah mereka telusuri dengan baik rumah ini, mereka lihat kok ada gundukan di kamar utama, di sebelahnya Lily. Pas mereka buka gundukan ini, ternyata itu Min. Min ada di balik duvet, di balik selimut. Keadaannya Min sama parahnya seperti korban yang lain. Karena nggak ada tanda-tanda pintu depan dibobol, polisi menduga pelaku pembunuhan ini tuh punya akses ke rumah ini. Entah punya kunci atau si pembunuh ini udah mengamati rumah ini dari jauh, udah tahu gimana cara masuk ke rumah ini. Mereka menemukan jejak sepatu ukuran 8,5 sampai 10. Mereka lihat dari hasil peperan darah, kemungkinan besar si pembunuh ini pakai sarung tangan. Dan yang paling mencurigakan adalah semua handle pintu kamar di rumah tersebut tuh ada bekas darahnya, kecuali kamarnya Brenda. Mereka buka kamarnya Brenda dan mereka lihat, wow, bersih banget, gak ada tanda-tanda penyerangan di sini. Jangan-jangan pembunuhnya tahu kalau Brenda nggak ada di rumah. Dan dari hasil penyelidikan dengan luka yang konsisten, cuma ada satu ukuran jejak kaki di sana, detektif akhirnya menyimpulkan kalau ini dilakukan sama satu orang pembunuh. Setelah selesai menginvestigasi rumah ini, akhirnya polisi membawa semua jenazah, semua jasad ke forensik. Sama forensik diidentifikasi dulu karena saking parahnya bentuk korbannya. Oke. Senjata pembunuhannya adalah sebuah palu dan juga tali karena ternyata korban-korbannya itu diikat sebelum mereka dibunuh. Mereka juga menemukan 4 dari 5 anggota keluarga yang dibunuh itu dicekik karena mereka mengalami asphyxia. Dan sekeluarga ini dibunuh tanpa ampun, jadi mereka meninggalnya secara instan, kecuali Terry yang kecil tadi. Kemungkinan besar Terry ini meninggal 2 jam setelah dia dianiaya, jadi dia mati perlahan. Setelah forensik selesai memeriksa mereka, detektif akhirnya memanggil Robert dan Kathy untuk dimintai keterangan karena mungkin ada orang yang benci sama keluarganya Min, mungkin mereka punya rival, atau mungkin ada orang yang jealous. Mereka berdua di-interview di kantor polisi dan ada penerjemah di sana. Pas mereka lagi interview Robert, ada yang menarik nih. Jadi Robert berulang kali tuh kayak megangin mukanya. Terus dia nunduk ke bawah, nangis. Dia bilang sama polisi, iya, aku masuk sama istriku ke dalam rumah dan aku lihat 5 jasad. Aku lihat 5 jasad ini. Hah, menarik ya. Karena Kathy sama Robert kan masuknya barengan. Kenapa Kathy cuma lihat 4 jasad sementara Robert lihat 5 jasad? Padahal kan jasadnya Min baru ditemukan setelah Robert dan Kathy dibawa ke rumah sakit dan polisi menginvestigasi TKP. Akhirnya sama polisi ditanyalah Robert, apa yang kamu lakukan semalam sebelum pembunuhan? Dia bilang, oh iya, dia dinner sama orang tuanya Kathy dan keluarga besar. Terus habis dinner dia pulang ke rumahnya sama Kathy. Terus dia sempat nonton kayak acara olahraga dulu di TV. Setelah itu dia mandi dan dia tidur. Akhirnya polisi tanya lagi, oke, setelah kamu bangun pagi itu sebelum kamu pergi ke rumah keluarga Min, apa yang kamu lakukan? Robert bilang, oh aku ke garasi, aku benerin mobil aku. Masalahnya nih ya, gak ada bukti yang konkret kalau Robert ini bersalah atau enggak sama kejadian ini. Akhirnya polisi yaudah bebasin Kathy dan Robert. Mungkin dikiranya kebetulan aja. Kathy dan Robert juga sempat kayak ngadain semacam konferensi pers. Jadi mereka berterima kasih lah sama siapapun yang membantu penyelidikan ini. Dan setelah Brenda pulang dari Sydney, mereka langsung menjadi legal guardian buat Brenda. Bahkan Robert juga menawarkan, gimana kalau kita adopsi Brenda? Karena Brenda udah nggak punya siapa-siapa lagi di sini. Mereka juga mengontrol bisnis keluarga Min. Masalahnya, polisi ini nggak berhenti untuk cari tahu tentang Robert. Karena mereka tuh, ganjel banget. Ini Robert ini mencurigakan banget. Akhirnya polisi memutuskan untuk memasang kamera penyadap di rumahnya keluarga Robert. Mereka juga dapat tahu kalau ternyata jejak sepatu di rumahnya Min di TKP adalah dari sepatu Asics, sepatu trainer Asics pria ukuran 9,5. Dari CCTV yang dipasang di rumahnya Robert, polisi melihat ada suatu hari di mana Robert itu lagi ngobrol sama Kathy dan tangannya tuh sibuk motong kayak sebuah kardus gitu kecil-kecil dan sama dia direndam di air dan di flush di toilet.
Setelah polisi menyelidiki, ternyata itu adalah box sepatu Asics ukuran 9,5 dan sepatu pria. Polisi akhirnya coba cari tahu foto-foto lamanya Robert, dan ternyata Robert punya sepatu training merek Asics. Itu banyak ternyata foto-fotonya di mana dia mengenakan sepatu tersebut. Kalian juga ingat nggak obrolan Kathy sama operator, di mana di akhir obrolan Kathy ngobrol dalam bahasa Kanton ke Robert, di mana dibilang, jangan tinggalin aku, jangan tinggalin aku. Kalau aku jadi Robert ya, itu situasi yang berbahaya. Mereka nggak tahu, jangan-jangan pembunuhnya belum meninggalkan TKP, jangan-jangan pembunuhnya ngumpet di rumah itu. Dari mana Robert tahu kalau aman untuk meninggalkan Kathy sendirian di TKP? Kalau bukan Robert sendirilah pembunuhnya. Ada juga dugaan kalau Robert bilang ke Kathy gini, jangan lihat waktu mereka ada di rumah keluarga Min. Padahal belum ada tanda-tanda kalau rumah ini ada perampokan atau hal-hal yang jelek. Seperti seakan-akan Robert ini mengantisipasi Kathy untuk hati-hati nih, keluarga ini udah mati semua. Dan yang paling mencurigakannya lagi adalah ada satu telepon yang dibikin sama Robert ke polisi, dan Robert bilang ke polisi, dia kayak mati-matian klarifikasi. Sorry, kemarin aku salah sebut. Sebenarnya aku lihat 4 jasad. Padahal di kantor polisi dia mati-matian, dia bilang dia lihat 5 jasad. Dia berulang kali ngomong dia lihat 5 jasad. Kok diganti sih? Kok statementnya diganti? Akhirnya karena kecurigaan tersebut, polisi mendapat surat perintah untuk menggeledah rumahnya Robert. Mereka juga pergi ke garasinya Robert dan menemukan adanya satu bercak yang ternyata setelah dites adalah DNA. Dan DNA tersebut cocok dengan 4 anggota keluarga Min. Robert ditangkap sama pihak kepolisian atas tuduhan pembunuhan keluarga Min. Tadinya dia mau disidang tahun 2012, cuma karena hasil tes DNA tadi itu belum keluar, belum jadi, akhirnya sidangnya ditunda jadi tahun 2014. Robert juga apply bail, tapi ditolak. Apa sih yang bikin polisi akhirnya yakin untuk menangkap Robert dan menyatakan Robert sebagai tersangka? Karena selain dari bukti-bukti yang tadi, polisi juga mempunyai teori kalau Robert ini membius Kathy selama tidurnya. Jadi dia bisa leluasa pergi ke rumahnya Min. Jadi kemungkinan dia pergi ke rumahnya Min antara jam 2 sampai jam setengah 6 pagi. Terus dia bunuh keluarga ini. Dia masuk ke rumah keluarga ini dengan kunci serep yang dia punya. Bisa jadi dia punya, bisa jadi dia curi ya, kita nggak tahu dari mana dia bisa dapat kunci serep tersebut. Setelah penangkapan, polisi menginfokan hal ini ke kepala sekolahnya di sekolah Brenda. Kepala sekolah pun bilang ke polisi, sebenarnya dia udah curiga sama Robert dari awal. Karena pernah ada satu kejadian di mana dia lihat Robert sama Brenda tuh ngobrol. Kayak Robert datang ke sekolahnya Brenda, dan dia tuh posisinya tuh mepet banget sama Brenda. Dan dia ngomong sesuatu yang bikin Brenda ketakutan. Kayak seakan-akan, lo harus nurut gue gitu loh. Kan kelihatan lah body language. Dan si kepala sekolahnya itu ngerasa kayak, ini orang ada yang salah. Dia punya firasat kalau Robert ada sesuatu sama pembunuhan keluarganya Brenda. Kepala sekolahnya ini juga pernah menyarankan Brenda untuk, coba deh kamu hire lawyer, kamu sewa pengacara. Dan benar aja, ke pengacaranya Brenda juga curiga. Brenda kan innocent ya, dia pikir nggak mungkin lah om gue melakukan hal sekejam ini ke keluarga gue sendiri. Tapi Brenda masih naif, dia umurnya baru 15 tahun saat itu. Dan selama Robert ini ditahan, polisi cari tahu apa sih motifnya. Apa sih motifnya Robert melakukan ini ke keluarganya Brenda, ke keluarga Min. Akhirnya mereka cari tahu backgroundnya Robert. Ternyata Robert itu bukan spesialis THT waktu di Cina. Gak ada recordnya. Gak ada rekaman di mana dia adalah seorang dokter. Dan ternyata bisnis restorannya Robert itu udah lama bangkrut. Jadi kemungkinan besar motifnya adalah cemburu, jealous. Karena setiap makan malam keluarga, setiap mereka ngumpul, kakek dan nenek Lin ini selalu membangga-banggakan Min. Karena Min sukses, keluarganya bagus, anak-anaknya hebat. Jadi Robert ini panas. Dan waktu Robert ini ditahan sebelum sidangnya, Robert ini sempat ngember ke salah satu teman tahanannya dia, di mana dia bilang kalau, oh iya aku bunuh keluarganya Min, aku beli palu dari toko yang harganya cuma $2. Aku tahu toko ini tuh CCTV-nya palsu, makanya aku berani beli palu dari sana. Polisi kan nggak akan bisa nge-track aku. Terus aku juga bius istri aku supaya dia nggak bangun pas malam pembunuhan. Dan si tahanan ini cepu ya, dia ngadu ke polisi biar dia bisa keluar dari penjara lebih cepat. Masalahnya, waktu polisi berusaha untuk mencari di mana senjata pembunuhan ini, si palu ini, mereka nggak bisa nemuin di mana-mana. Kemungkinan besar Robert itu udah buang palu tersebut saat dia jemput kakek dan nenek Lin untuk ke TKP. Akhirnya kita sampailah ke tahun 2014 di mana ini sidang pertamanya Robert.
Sidang ini berjalan cukup alot ya. Pengacaranya Robert bilang, nggak mungkin dia tuh bisa bunuh satu keluarga tanpa adanya perlawanan. Dan lagian ya, ukuran sepatu 9,5 itu nggak cuma satu di Australia, banyak. Tapi yang bikin miris di sini adalah ternyata ada tuduhan baru terhadap Robert, di mana Brenda, anaknya Min, mengaku kalau dia selama ini dilecehkan sama Robert sebelum keluarganya dibunuh, dan bahkan setelah keluarganya dibunuh saat dia pindah tinggal bersama Kathy dan Robert. Masalahnya Brenda nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa kemana-mana karena harta dan bisnis keluarga Min semuanya dikontrol Robert dan Kathy. Rumah Min juga diambil alih sama Robert dan Kathy. Rumah kakek dan nenek Lin pun juga diambil alih sama Robert dan Kathy. Dan kakek dan nenek Lin ini diusir dari rumah itu. Jadi Brenda benar-benar tangannya keiket dan nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa kabur dari keluarga ini. Mau nggak mau ya udahlah, telan aja tinggal sama Robert. Akhirnya polisi mereview lagi CCTV yang ada di rumahnya Robert. Mereka nemuin, oh my god, ini ada satu footage di mana Brenda dipegang sama Robert dengan cara yang tidak nyaman. Tapi karena hal tersebut tidak mengindikasikan adanya pelecehan, polisi nggak bisa jadiin ini sebagai barang bukti. Selain itu, Kak Kelin juga pernah nangkap basah Robert ini mandangin kamarnya Brenda lama banget gitu suatu pagi. Kayak cara mandang ini juga aneh dan nggak enak gitu kan. Sedihnya, statement kakek Lin ini nggak bisa dijadikan bukti untuk kasus pelecehan Robert terhadap Brenda. Akhirnya Brenda dipanggil untuk jadi salah satu saksi, dan setelah Brenda memberikan kesaksiannya dia, tantenya si Kathy ini malah ngomong ke media kalau enggak, Robert ini dijebak sama polisi, nggak mungkin dia gituin Brenda, nggak mungkin dia gituin keponakannya sendiri. Dan karena ada kontra seperti itu, akhirnya hakim kayak, yaudahlah, kita batalin persidangannya. Akhirnya dibuatlah sidang kedua yang diselenggarakan Agustus 2014. Jadi sidang yang pertama tadi Juli 2014, sidang kedua Agustus 2014. Di sini jury dapat kayak suatu fakta yang sangat mengerikan, di mana selain Robert ini jealous sama Min, Robert ini juga punya obsesi yang sangat creepy ke Brenda. Saat mereka sudah mulai berunding, sudah mulai kayak ada yang salah nih sama Robert, tiba-tiba sidang dibatalin lagi karena hakimnya sakit. Akhirnya pindahlah ke sidang yang ketiga. Waktu itu hakimnya perempuan, jadi beda hakim. Nama hakimnya kalau nggak salah Elizabeth Fullerton. Sidang ini alot banget, memakan waktu 10 bulan. Dan setelah 10 bulan pun juri juga nggak bisa kayak menentukan apakah Robert bersalah atau enggak. Hasilnya jadi hung jury. Akhirnya mau nggak mau mereka nunggu sampai ke sidang selanjutnya. Dan selama nunggu ke sidang selanjutnya ini, hakim memberikan izin bail untuk Robert. Jadi Robert boleh bebas dengan ankle monitor. Dan nunggu sidang selanjutnya ini cukup lama ya, karena mereka nunggu sampai Juni 2016. Kebetulan hakimnya waktu itu masih Elizabeth Fullerton. Dan akhirnya jury menyatakan kalau Robert ini bersalah dengan alasan keserakahan dan adanya penolakan terhadap Min. Hasil putusan ini 11 versus 1 ya. Jadi 11 orang setuju kalau Robert ini bersalah dan 1 orang nggak setuju kalau Robert ini bersalah. Robert dikenakan 5 life sentences, berarti 5 kali kehidupan, ya 25 tahun kali 5. Practically seumur hidup. Dan kakek nenek Lin ini seneng banget. Kakek dan nenek Lin bilang Robert pantas mendapatkan hukuman ini. Dia monster. Dan akhirnya Robert masuk penjara. Dan lawaknya lagi adalah tahun 2020 Robert memutuskan untuk mau banding supaya dapat hukuman lebih sedikit. Ngakaknya adalah saat dia masuk ke dalam ruang sidang ada 3 hakim di sana. Robert baru bilang kalau dia ingin mengutarakan banding, langsung dismiss. Kita nggak akan kasih. Baru 10 menit dia di ruangan tersebut langsung di-dismiss, langsung hakim nggak mau ngasih. Bahkan hakim aja nggak ada yang mau dengerin. Itulah makanya jadi orang jangan serakah. Jadi inilah kisah tragis keluarga Min. Setahu aku Brenda sekarang masih berusaha untuk hidup dengan normal, walaupun dia tahu, dia bahkan sendiri ngomong di beberapa interview kalau dia nggak akan pernah bisa hidup normal lagi. Dia sering iri sama orang lain yang punya keluarga karena sekarang dia udah sebatang kara. Jadi ini aja untuk hari ini. Semoga kalian suka video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan follow aku di Instagram di @monicarajalele. And I'll see you on my next video. Bye!